Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif dan selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan pada kami kelompok 8 untuk melakukan presentasi hasil diskusi kami tentang analisis ketimpangan pendidikan antar kecamatan di Kota Surakarta menggunakan metode clustering training pada tahun 2020 sampai 2024. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Afrin Nurizati dengan NIM M01240026. Saya Vanessa Chandra Dirayananda dengan NIM M01240026. Saya Jandra Rizky Subangki dengan NIM M024009. Baik, selanjutnya, seperti yang kita tahu, pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu merupakan fondasi pembangunan daerah. Nah, di Kota Surakarta ini sendiri masih terjadi ketimpangan jumlah guru, siswa, dan fasilitas antar kecamatan. Sebagian mengalami overload, sementara lainnya mengalami kekurangan tenaga pengajar maupun sarana. Tanpa pemetaan data yang akurat, kebijakan seperti alokasi anggaran, penempatan tenaga pengajar, dan pembangunan infrastruktur sering tidak merata atau sering tidak tepat sasaran. Karena itu diperlukan sebuah analisis. Nah, kita melakukan analisis berbasis machine learning, khususnya clustering K-means, untuk mengelompokkan kecamatan sesuai beban pendidikan dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih seimbang. Lalu, apa sih tujuan kita menganalisis? Nah, tujuan kita itu untuk mengetahui pola persebaran jumlah siswa serta beban kerja guru di 5 kecamatan utama Kota Surakarta guna memahami ketimpangan layanan pendidikan antar wilayah. Selain itu, analisis ini juga menggunakan metode clustering dengan algoritma K-means pada Python untuk mengelompokkan kecamatan ke dalam beberapa zona prioritas pendidikan. Lalu kita menggunakan 3 metode. Nah, yang pertama ada processing data. Kita di sini data itu dibaca, ditata, dan dibersihkan. Lalu kita mengecekkan tipe data serta perhitungan rasio guru dengan siswa sebagai indikator beban layanan pendidikan di tiap kecamatan. Lalu kita kedua metodenya adalah clustering K-means. Itu mengelompokkan kecamatan berdasarkan karakteristik pendidikannya. Sebelum proses klasterisasi, fitur dinormalisasi agar skala antar variabelnya itu seimbang. Lalu yang terakhir kita ada melakukan visualisasi data perkembangan jumlah guru dan siswa itu kita visualisasikan dengan menampilkan hasil clustering dalam bentuk scatter plot. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Vanessa. Baik, selanjutnya itu ada sumber data. Di sini kami bertiga menggunakan sumber data akurat dan juga terpercaya dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik Terbaru terbitan 2024. Dan data ini itu sekedar statistik pendidikan Kota Surakarta rata-rata tahun 2020 hingga 2024. Jadi kita mengambil 5 tahun terakhir. Data mencakup variabel jumlah sekolah, jumlah guru, dan jumlah siswa di Kecamatan Serangan, Pasar Kliwon, Zebra, dan Banjarsari, serta Laweyan. Ini bisa dilihat datanya seperti ini 5 tahun terakhir. Kemudian memasuki hasil dan pembahasan. Di sini kami bertiga akan menjelaskan 6 poin. Yang pertama, processing dan statistik deskriptif, analisis ketersediaan tenaga pendidik, hasil pengelompokan wilayah atau klasternya, interpretasi klaster, visualisasi, dan yang terakhir pembahasan. Oke, yang pertama itu masuk ke processing dan statistik deskriptif. Di sini dilakukan pembersihan data atau data cleaning untuk memastikan akurasi hasil kerja. Kecamatan Laweyan itu tuh dikeluarkan dari data karena kita bisa lihat dari data 2020 hingga 2024 itu Kecamatan Laweyan itu variabel atau nilainya itu 0. Jadi dikeluarkan dari dataset karena seluruh variabelnya itu 0 selama 5 tahun terakhir, sehingga dianggap sebagai outlier. Setelah itu dilakukan perhitungan rata-rata 5 tahun untuk setiap kecamatan guna menggambarkan beban pendidikan secara umum. Jadi di sini ada 4 kecamatan saja karena Laweyan itu dikeluarkan. Kemudian ini rata-rata jumlah siswa selama 5 tahun terakhir, ini adalah rata-rata jumlah guru selama 5 tahun terakhir, dan yang terakhir kita menghitung rasio guru siswa. Ini guru dan siswa, teman-teman. Jadi siswa dan guru yang sudah di rata-rata tadi kami rasio. Nah, jadi data tersebut menunjukkan adanya disparitas beban layanan pendidikan antar wilayah. Nah, untuk Banjarsari sendiri, ini tuh menanggung beban terbesar karena di sini kita lihat siswanya itu ada 5.000, tetapi jumlah gurunya hanya 200. Di sini bisa dilihat ketimpangan selisih antara siswa dan gurunya itu selisihnya sangat besar. Kemudian Jambres memiliki profil layanan paling ideal karena siswanya 2.000, gurunya juga 100, itu
menurut kami itu seimbang dan angkanya itu ideal. Dan Serangan berada pada tingkat menengah. Pasar Kliwon mencatat indikator terendah akibat belum optimalnya aktivitas fasilitas pendidikan pada awal periode pengamatan 2020 hingga 2024. Nah, kemudian ada analisis ketersediaan tenaga pendidik. Rasio guru terhadap siswa merupakan indikator penting aktivitas layanan pendidikan. Jebres memiliki rasio terbaik sebesar 0,0614 menunjukkan ketersediaan guru yang sangat memadai. Sementara Banjarsari dengan rasio 0,0523 berada pada kategori sedang, namun menghadapi jumlah siswa yang sangat besar. Pasar Kliwon mencatat rasio terendah yaitu 0,0130 yang menandakan layanan pendidikan belum berjalan optimal. Selanjutnya ada hasil pengelompokan wilayah atau clustering. Nah, kami di sini menerapkan metode KIMNIS dengan normalisasi data menggunakan standar scalar menghasilkan 3 klaster utama. Nah, teman-teman, kenapa kita harus menormalisasi? Kita menormalisasi itu dilakukan agar skala antar variabel itu sebanding. Jadi yang tadi itu yang standar rasio itu kan mungkin ada angka yang pencilan atau yang terlalu besar. Jadi kita normalisasi dulu biar angka-angkanya yang tadi itu sebanding, baru bisa di cluster. Nah itu. Nah, pengelompokan ini berdasarkan pada variabel yang pada data sesuai data, yaitu jumlah guru, jumlah siswa sekolah serta rasio beban kerja. Di sini terlihat Kecamatan Banjarsari itu hasil klasternya itu layanan pendidikan sedang, Jebres layanan pendidikan baik, Serangan layanan pendidikan baik, dan Pasar Kliwon layanan pendidikan kurang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke interpretasi klaster. Oke, di sini kita bisa melihat tadi klasternya kita sudah ketahui. Di sini layanan pendidikan baik itu apa sih? Layanan pendidikan baik itu wilayah yang menunjukkan kualitas layanan yang stabil dan ideal, terlihat dari rasio guru siswa yang baik serta keseimbangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah sehingga proses belajar itu bisa berjalan efektif. Dan di sini kita ketahui bahwa yang memiliki layanan pendidikan baik itu ada Kecamatan Jebres dan Serangan. Kemudian layanan pendidikan sedang itu memiliki ketersediaan guru yang cukup tetapi masuk kategori sedang karena jumlah siswanya sangat besar sehingga menekan kapasitas sekolah. Di sini kita bisa lihat kecamatan yang sedang itu ada Banjarsari. Dan terakhir, layanan pendidikan kurang itu ada Pasar Kliwon, memerlukan perhatian lebih karena indikator layanan rendah dipengaruhi oleh lambatnya perkembangan infrastruktur dan juga tenaga pengajar. Jadi kita bisa lihat ya, Pasar Kliwon itu jumlah sekolahnya di awal tahun itu 0, tapi makin ke tahun 2024 itu ada perkembangan menambah sekolah di Pasar Kliwon. Baik, masuki ke bagian pembahasan. Dari hasil analisis clustering yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa tantangan utama pendidikan di Surakarta adalah pemerataan kualitas. Data menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik yang signifikan pada wilayah-wilayah seperti di Jebres dan Serangan sebenarnya di daerah ini sudah stabil, tapi berbeda dengan yang Banjarsari. Di sini terjadi overload pada bagian siswa dengan guru yang hanya sekitar 300-an. Dan Pasar Kliwon yang masih tertinggal dalam aspek fasilitas dan juga tenaga pengajarnya. Jadi intinya strategi kebijakan pemerintah itu tidak bisa diseragamkan karena tantangannya itu berbeda-beda. Ada yang kekurangan guru, ada yang kebanyakan siswa, dan ada juga yang infrastrukturnya itu kurang memadai karena sudah overload di bagian siswanya. Tapi dengan clustering ini kita bisa mengelompokkan masing-masing wilayah dengan masalah-masalahnya sendiri, dan juga kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk masalah-masalah tersebut. Oke, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa klasterisasi KIMNIS terhadap data pendidikan Kota Surakarta 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024, terdapat disparitas atau ketimpangan layanan pendidikan antar kecamatan. 3 zona karakteristik ini berhasil diidentifikasi, yaitu Jebres dan Serangan tergolong layanan pendidikan baik dengan rasio guru dan siswa yang ideal, serta infrastrukturnya stabil sehingga menjadi contoh wilayah dengan kinerja pendidikan terbaik. Yang kedua adalah Banjarsari yang masuk kategori layanan pendidikan sedang dengan infrastrukturnya yang cukup memadai, namun jumlah siswanya yang sangat besar sehingga menyebabkan tekanan beban operasionalnya
jadi over kapasitas. Yang terakhir ada pasar kliwon yang termasuk pelayanan pendidikan kurang ditandai dengan keterbatasan tenaga pendidik dan infrastruktur pada awal periode analisis. Selain itu, ketiadaan data kecamatan Laweyan selama 5 tahun terakhir menunjukkan potensi kekosongan pencatatan atau minimnya fasilitas pendidikan negeri yang perlu diverifikasi. Yang terakhir, terdapat solusi dari kami setelah menganalisis data tahun 2020 sampai dengan 2024, yaitu yang pertama untuk Banjarsari atau bagian klaster sedang. Fokus solusinya adalah pemerataan beban. Pemerintah perlu menambah unit ruang kelas baru dan mengevaluasi sistem zonasi untuk mengurangi kepadatan siswa agar rasio kembali stabil. Yang kedua, untuk pasar kliwon atau kategori klaster kurang, fokus solusinya yaitu intervensi SDM. Diperlukan penambahan tenaga pengajar baik melalui rotasi maupun rekrutmen baru serta percepatan operasional infrastruktur. Yang ketiga, untuk BPS dan Serengan atau klaster terbaik, fokusnya adalah optimalisasi mutu, yaitu dengan kualitas pengajaran harus dipertahankan dan fasilitas digital harus ditingkatkan sebagai standar acuan bagi kecamatan lain. Dan untuk yang terakhir, yaitu daerah Laweyan, solusi dari kita adalah perlunya dilakukan verifikasi lapangan serta terkait data statistik pendidikan untuk memastikan apakah data yang terdapat di tahun 2020 sampai 2024 itu sudah akurat atau belum, karena terlihat bahwa dari Laweyan itu datanya masih 0 sampai 5 tahun ini. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami buka sesi tanya jawab atau diskusi untuk teman